Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku, adik-adikku semua, para pejuang NIP ya, para pejuang P3K tahun 2022. Jumpa kembali bersama saya Om Alman di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita pembahasan soal-soal tes untuk P3K. Nah teman-teman, jika sebelumnya saya membahas tentang kompetensi wawancara, untuk video yang ke-21 ini ya, saya akan bahas soal tentang sosiokultural. Nah, soal yang saya bahas saya ambil langsung dari web tryout Sobat P3K ya, yang sudah berlangganan. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya. Saya akan bahaskan ini, dan juga pembahasannya juga teman-teman saya ambil langsung dari web tryout Sobat P3K. Nah teman-teman, yang saya bahas sebanyak 5 nomor ya, 5 nomor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi kalian. Oke teman-teman sekalian, sebelum saya membahas soal, selalu saya tampilkan dulu cuplikan soalnya agar teman-teman bisa melihat atau menyimak dulu ya, kira-kira jawaban yang tepat apa ya. Oke teman-teman, perhatikan cuplikan soalnya 5 nomor tentang sosiokultural pada video yang berikut ini. Nah baik, itu tadi 5 soal tentang sosiokultural yang saya ambil langsung dari website web tryout Sobat P3K teman-teman ya. Yang mau berlangganan silakan klik link di bawah ya. Sudah ribuan orang yang memakai ini untuk latihan soal sebelum Anda ujian nanti teman-teman. Oke, soal nomor 1. Hari ini rapat yang Anda pimpin ya membahas event tahunan sekolah tempat Anda bekerja. Jadi Anda itu adalah seorang ketua panitia gitu ya. Rapat itu dihadiri kepala sekolah dan semua guru. Saat rapat berlangsung terdapat 2 kelompok yang berbeda pendapat sehingga terjadi perbedaan ya selama rapat. Oke. Tidak ada yang mau mengalah dan keduanya sama-sama mempertahankan pendapat mereka karena menganggap pilihan mereka yang paling tepat untuk dijadikan keputusan akhir. Sikap Anda dalam menghadapi situasi itu adalah apa teman-teman? Jadi Anda adalah seorang pimpinan rapat gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan pendapat antara 2 orang gitu dalam rapat. Apa yang Anda lakukan? Nah, teman-teman, pernah saya bahas sebelumnya bahwa ini adalah bagian dari bagaimana menyelesaikan konflik ya. Kita lihat teman-teman pembahasannya. A. Mengalihkan pembicaraan agar situasi lebih kondusif. Nah, ini ya kita simpan teman-teman dulu ya. Mengabaikan konflik itu karena jika dituruti tidak akan ada habisnya. Ini teman-teman salah ya. Nah, jadi harus seorang pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan. Meminta kepala sekolah untuk memberikan pandangan dalam kondisi itu. Saya pikir dia seorang pemimpin yang harus menyelesaikan ya, pemimpin rapat teman-teman. Oke? Saya pikir ini kurang tepat juga ya. Menunda rapat sampai situasi menjadi lebih kondusif. Saya pikir ini jawaban yang kurang tepat juga ya. Atau E. Mengkaji pendapat di setiap kelompok kemudian menggabungkannya demi keberhasilan event yang akan dilaksanakan teman-teman. Jadi kita lihat teman-teman yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Nah, jadi dari kalimat yang tersisa teman-teman ya, kita pasti memilih ya jawabannya pasti teman-teman A. Ini bagian dari bagaimana kita menyelesaikan konflik ya. Kita lihat bagaimanakah pembahasan dari Sobat P3K teman-teman, kita lihat ya. Nah, saya tampilkan pembahasannya. Jadi teman-teman sekalian yang mau berlangganan silakan klik link di bawah ya. Nah, pembahasan teman-teman di sini ada poin 2, 1, 3, 4, 5. Poin 2 itu terletak di A ya, mengalihkan pembicaraan agar situasi kondusif, dan seterusnya poin 5 teman-teman di paling bawah ya. Nah, inilah merupakan poin yang paling tinggi, poin 5 di error ya. Oke, ini adalah poin 4 dan seterusnya teman-teman. Ya, mengkaji pendapat setiap kelompok kemudian menggabungkannya demi keberhasilan event yang dilaksanakan. Pembahasan teman-teman,
Oke. Aspek kepekaan terhadap konflik. Oke. Konflik merupakan suatu yang biasa terjadi dan kehadirannya seringkali tidak terduga. Apabila terjadi perselisihan dalam tim, selesaikan dengan cara bijak. Oke. Dan mengutamakan diskusi untuk keberhasilan program kerja, mengambil kelebihan dan menggabungkannya. Oke, sehingga nanti didapatlah kesimpulan yang paling bagus ya. Oke, teman-teman sekalian, itu merupakan poin yang paling tinggi adalah di sini, poin 5. Oke, baik, kita lihat teman-teman pembahasan soal yang nomor 2. Nah, baik teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan saya ambil langsung dari website Sobat P3K ya. Kalian teman-teman yang mau berlangganan silakan klik link di bawah. Anda bisa pilih paket-paketnya teman-teman. Di sini ada paket ya. Ada paket kebidanan, ada perawat, ada P3K semua jurusan ya. Ini di sini perawat bidan itu harganya 99.000 5 paket tryout. Sedangkan ini teman-teman P3K semua jurusan, artinya kalau Anda bukan yang kedua ini, maka Anda bisa pilih yang ini teman-temannya gitu. Dan ini 10 paket ya. Kekurangannya teman-teman di sini untuk semua jurusan itu hanya ada wawancara, sosio dan manajerial. Untuk bidan dan perawat sudah lengkap semuanya ya, termasuk kemampuan teknis ya gitu. Nah, teman-teman silakan klik link di bawah untuk buat akun. Nah, kalau sudah buat akun dan teman-teman login, Anda bisa lihat semua ya. Ini paket-paketnya ada 5 paket tryout untuk bidan ya. 5 paket tryout untuk perawat dan 10 paket untuk tadi semua jurusan ya. Jika Anda klik mulai tes teman-teman, maka muncullah soal seperti ini ya. Anda pilih yang mana Anda kerja duluan di sini teman-teman. Jika selesai maka kirim jawaban. Nah, kirim jawaban maka muncullah skor Anda berapa di sini ya. Skornya berapa ya semuanya gitu. Jadi asik. Ini ya saya sarankan Anda harus punya ini sebelum Anda ujian nanti, karena banyak orang gagal karena tidak bisa mengatur waktunya, tidak pernah latihan soal teman-teman sekalian. Jadi Anda bisa gunakan handphone atau laptop Anda ya, dimanapun dan kapanpun, bisa diulang-ulang jika selesai semua gitu ya. Dan ya ini pembahasannya paling mantap ya, ada langsung tadi ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, itu ada pembahasan langsung selesai tryout teman-teman ya. Yang mau berlangganan silakan klik teman-teman link di bawah untuk buat akun kemudian login kembali. Baik, kita next ke soal berikut teman-teman, nomor 2. Nah, baik. Soal nomor 2. Jadi kalau Anda sudah punya akun teman-teman, Anda bisa latihan soal dimanapun dan kapanpun ya. Sudah ada pembahasannya ya. Oke, soal nomor 2. Kita lihat. Teman Anda yang juga seorang pegawai baru mendapat teguran dari atasan karena melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas. Saat itu Anda sedang bersama rekan Anda tersebut sehingga Anda mengetahui kejadian itu. Rekan Anda ya dongkol terhadap atasan karena merasa apa yang sudah dikerjakan sudah benar. Padahal menurut Anda niat atasan itu baik dan sekedar mengingatkan rekan Anda. Sikap Anda terkait itu apa teman-teman? Ini bagian juga dari kepekaan terhadap konflik. Oke. Nah, A, meredam emosinya dan mengatakan bahwa niat atasan baik untuk menasihati rekan Anda. Saya pikir ini bagus ya, sebagai teman ya, redam emosinya ya. Itu bagian dari penyelesaian konflik. Menasihati rekan Anda untuk tidak masukkan ke dalam hati atas perkataan atasan. Nah, ini teman-teman bagus juga ya gitu. Menyalahkan rekan Anda, ini salah teman-teman ya, menyalahkan salah ya. Oke, bukan bagian dari penyelesaian konflik. Atau D, menenangkan rekan Anda dan mengatakan bahwa sifat atasan. Nah, ini menyalahkan atasan teman-teman ya, salah ya. Atau E, membiarkan rekan Anda karena dia butuh waktu sendiri. Ya, ini tidak ada penyelesaian konflik. Jadi antara A atau B teman-teman, yang mana yang paling tinggi? Baik, kita lihat teman-teman pembahasan dari Sobat P3K. Oke, pembahasan dari Sobat P3K teman-teman, kita lihat. Oke. Nah, sini ya. Oke, sudah mantap ya. Poin tertingginya ada di 5, di A teman-teman ya, meredam emosinya dan seterusnya. Ini poin B ya, 4 poin. Ini poin 1 di sini, ini poin 2, poin 3. Nah, pembahasan teman-teman. Kepekaan terhadap konflik. Konflik dalam soal ini yaitu konflik batin yang dirasakan teman Anda sebagai teman ya. Oke, Anda harus bisa meredam emosinya. Itu bagian dari penyelesaian konflik. Jadi teman-teman, jawaban untuk nomor 2 adalah poin tertingginya ada di alfa. Baik, kita sambung teman-teman soal berikutnya, nomor 3. Baik, soal nomor 3. Nah, di sini ya.
Pekerjaan saya saat ini sedang menumpuk ya, sedang menumpuk dan harus ya dilaporkan kepada atasan sebelum jam kantor selesai. Sementara itu, salah satu rekan saya sedang menyiapkan beberapa hal terkait pagelaran seni hari esok. Spanduk yang harus ditampilkan di depan panggung belum terkonsep dan secara kebetulan saya cukup ahli dalam bidang desain. Sikap terbaik yang harus saya ambil adalah apa? Ini bagian dari empati ya, empati teman-teman. Apakah Anda bantu langsung atau tidak langsung gitu ya? A. Mendesain spanduk tersebut dengan senang hati karena saya ahli dalam hal itu, teman-teman. Ingat teman-teman, Anda masih sibuk ya menumpuk tugas Anda. Jangan sampai tugas Anda terlupakan ya. Saya pikir ini kurang bagus ya, kurang tepat. Memberi rekomendasi untuk menggunakan jasa desain. Oke? Nah, ya. Ini artinya memberikan arahan yang mana ada ya teman lain yang bisa melakukan itu ya. Ini sudah mulai bagus ya. Mencarikan bantuan rekan lainnya yang sekiranya mampu mengerjakan dan mempunyai waktu luang. Nah, ini teman-teman bagus ini ya. Memberikan saran untuk membuka tutorial desain spanduk di YouTube agar rekan saya dapat mencoba secara langsung. Oke, jadi teman-teman itu untuk Delta. Ya, kita simpan dulu teman-teman ya. Oke. Atau E, mengabaikan rekan saya. Nah, ini teman-teman bukan tidak ada sikap empati ya, salah. Antara B, C atau D teman-teman. Saya pikir yang paling tepat adalah di sini ya, mencarikan bantuan rekan lainnya yang sekiranya mampu mengerjakan dan mempunyai waktu luang. Saya pikir ini bagus, kenapa? Karena tugasnya juga tidak terabaikan ya, seperti itu. Kita lihat teman-teman pembahasan untuk dari Sobat P3K seperti apa. Jadi teman-teman yang ini ya, pembahasan seperti ini Anda ikut tryout langsung di bawahnya selesai, langsung muncul teman-teman ini ya pembahasannya gitu. Oke, sangat bagus sekali Anda miliki. Jadi poin tertingginya ada di 5 ya, di C teman-teman. Mencarikan bantuan rekan lainnya yang sekiranya mampu mengerjakan dan mempunyai waktu luang ya. Ini adalah merupakan poin 4 di sini ya, memberi rekomendasi untuk menggunakan jasa desain. Oke, ini salah ya, mengabaikan saja ya poin 1 coy. Nah, pembahasannya apa? Aspek empati, pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap kepedulian, namun jangan sampai mengabaikan pekerjaan utama Anda gitu ya. Jadi bantulah, tapi jangan sampai tugas Anda yang utama itu terabaikan ya. Itu merupakan jawaban yang paling tinggi adalah poin C, bagian C teman-teman. Kita sambung teman-teman soal berikutnya nomor 4. Baik, soal berikut nomor 4 teman-teman ya. Suatu ketika Anda berkreasi di pantai bersama keluarga, terlihat seorang anak kecil yang kesakitan karena kakinya terlihat terkena serpian kaca hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sayangnya klinik kesehatan berada jauh dari jangkauan, ditambah lagi Anda tidak membawa peralatan P3K saat itu. Sikap Anda bagaimana teman-teman? Ini bagian dari empati ya. A. Menyobek kaos Anda dan mengikatkannya ke kaki anak itu agar pendarahan bisa segera berhenti. Saya pikir bagus ya, ini sigap teman-teman ya, sigap. Segera berlari ke arah anak itu dan menanyakan. Saya pikir ini masih bertanya-tanya ya. Berteriak minta tolong. Saya pikir kurang tepat ya. Menghubungi ambulans, oke, untuk memberikan pertolongan karena Anda kurang menguasai pertolongan pertama. Ini sudah bagus. Panik ya. Ini teman-teman salah ya. Jadi jawaban antara A atau D teman-teman ya. Kita lihat pembahasan dari Sobat P3K seperti apa. Oke. Nah, di sini saya tampilkan pembahasan untuk soal nomor 4. Kita lihat. Nah, poin tertingginya ada di sini ya. Poin 5 ada di A ya. Menyobek kaos Anda dan mengikatkannya ke kaki anak tersebut agar pendarahan bisa segera berhenti. Nah, poin 4-nya ada di sini ya, menghubungi ambulans. Pembahasan teman-teman. Aspek empati. Empati adalah sikap peduli terhadap apa yang dialami orang lain. Pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda sigap ya melakukan pertolongan pertama tanpa ada kepanikan menghadapi situasi itu. Oke? Jelas teman-teman ya, empati dan sigap ya. Poin tertingginya ada di sini di poin A. Poin 5 ada di pilihan A teman-teman. Baik, kita sambung teman-teman soal terakhir nomor 5. Nah, baik, soal terakhir nomor 5. Tahun ini instansi yang Anda pimpin mendapat pegawai baru dari berbagai daerah akibat adanya rotasi. Selain itu banyak juga ASN yang baru dilantik bekerja di instansi yang Anda pimpin. Sebanyak ya 7% pegawai di sana baru ya, berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Sebulan bekerja Anda merasakan bahwa pegawai Anda belum menyatu menjadi satuan kerja dan masih banyak kecanggungan satu sama lain. Salah satu faktornya karena budaya yang berbeda menjadikan mereka kurang luas dalam menjalin kerjasama ataupun komunikasi. Sikap Anda bagaimana teman-teman sebagai pemimpin? Ini bagian dari kepekaan terhadap budaya.
Hal itu bukan menjadi urusan saya. Salah teman-teman ya. Hal itu bukan menjadi urusan saya. Salah ya. Oke. Sering mengadakan pertemuan dan kegiatan yang melibatkan kerjasama anggota agar interaksi mereka lebih terbentuk. Nah, ini bagus teman-teman ya. Mengadakan pelatihan komunikasi internal perusahaan untuk memfasilitasi mereka agar mampu berbaur dalam keragaman budaya. Mantap teman-teman jawabannya. Atau memberikan waktu mereka untuk menjalin komunikasi dan kerjasama secara natural tanpa campur tangan Anda. Ini tanpa campur tangan Anda teman-teman ya. Saya pikir kurang bagus ya. Oke. Sabar dan menunggu kekompakan terbentuk. Nah, ini tidak ada tindakan teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah ada di B atau C. Kita lihat pembahasan dari Sobat P3K. Oke. Nah, pembahasannya teman-teman di sini. Oke. Poin tertingginya ada di C ya, mengadakan pelatihan komunikasi internal perusahaan untuk memfasilitasi mereka agar mampu berbaur dalam keragaman budaya. Yang keempat ada di B teman-teman ya. Pembahasan aspek kepekaan terhadap budaya, adanya anggota baru dalam lingkungan kerja menjadikan pegawai beradaptasi kembali terkait budaya dan lingkungan kerjanya. Sebagai pimpinan, Anda perlu peka terhadap tersebut dengan cara memberikan fasilitas atau sarana berbaur dalam perbedaan budaya melalui pelatihan komunikasi internal agar komunikasi dan kerjasama lebih terjalin erat. Saya pikir sangat cocok ya. Jawabannya adalah di C gitu. Nah teman-teman, bagi kalian yang mau mendapatkan selengkapnya tentang soalan pembahasan seperti ini, Anda langsung bisa beli Sobat P3K teman-teman berlangganan ya, langsung klik link di bawah. Nah teman-teman, saya pikir cukup sekian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.